Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi di Santalk UPY. Perkenalkan, saya Yasmin sebagai moderator pada bincang-bincang siang hari ini. Namun saya nggak sendirian nih, saya bersama Kak Dandi. Kak Dandi boleh diperkenalkan diri dulu, Kak Dandi, silahkan. Baik, sebelumnya selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Dandi Febri, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan juga saat ini saya adalah runner up 1 Duta Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Wah, keren sekali ya Kak ya. Iya, terima kasih. Dan teman-teman, pada mungkin beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang nih sama Kak Dandi mengenai Duta Bahasa, Duta Budaya. Duta Budaya. Mengenai Duta Budaya dan juga ngobrol-ngobrol sama Kak Dandi untuk 1 jam ke depan. Oke, Kak Dandi apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Yasmin. Kak Yasmin apa kabar nih? Alhamdulillah baik juga nih Kak. Oke Kak, kalau misalnya kita langsung ke pertanyaannya aja. Boleh. Dari Kak Dandi, kan teman-teman di rumah nih mungkin belum ada yang tahu Duta Budaya itu apa sih? Boleh diceritakan ke teman-teman Duta Budaya itu apa? Oke Kak Yasmin, jadi teman-teman, Duta Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah organisasi yang membuka wadah untuk generasi muda tentunya untuk melestarikan budaya Yogyakarta, Kak Yasmin. Jadi seperti saya ini notabene kan bukan orang Jawa asli, sedangkan saya itu orang Sumatera. Orang Sumatera. Ya, tapi saya punya keinginan ataupun tekad untuk belajar budaya Yogyakarta. Jadi saya ingin memanfaatkan Duta Budaya ini sebagai wadah saya untuk mengedukasi, mempromosikan kebudayaan yang ada di Yogyakarta, seperti itu. Oke, jadi memang untuk mempromosikan kebudayaan ya Kak ya? Iya sekali, untuk mengedukasi generasi muda akan cinta budaya Yogyakarta. Oke, baik. Kalau dari Kak Dandi sendiri, kan Kak Dandi bukan orang Jogja, tapi orang Sumatera ya Orang Kak Sumatera. ya? Apa sih yang buat Kak Dandi pengen kemarin ada sempat minat mendaftar jadi Duta Budaya, sementara kan bukan dari Jogja tapi dari Sumatera, yang buat Kak Dandi pengen promosikan budaya Jogja dan budaya yang lainnya seperti apa Kak? Boleh diceritakan? Oke. Seperti yang sudah kita ketahui ya Kak, kalau Jogja yang terlintas dalam pikiran saya itu budaya, kemudian wisata, dan juga kota pelajar. Oh, bukan makanan ya? Dan juga kuliner, ada masuk kuliner juga. Oke, baik. Ya, jadi saya itu tertarik dengan budaya Jogja itu karena saya itu Jogja itu menurut saya menarik. Menariknya kenapa Kak? Banyak budaya-budaya yang menurut saya itu perlu kita ketahui sebagai generasi muda tentunya. Untuk melestarikan budaya Yogyakarta, kita itu harus memanfaatkan Duta Budaya ini seperti itu. Oke, baik. Karena memang ada budaya-budaya Jogja yang seiring berjalannya waktu itu mulai tersingkirkan, mulai tersingkirkan mulai dilupakan. Terkikis karena saat ini kan teknologi sudah lumayan kencang sekali ya Kak. Jadi generasi muda itu sudah dekat dengan teknologi, jadi mereka terpengaruh oleh budaya-budaya luar. Benar sekali Kak, apalagi yang anak-anak zaman sekarang itu lebih suka ke hal-hal K-pop ataupun dunia barat dan melupakan budaya mereka sendiri. Ya betul. Jadi Duta Budaya ini gitu sebagai wadah untuk mempromosikan kembali budaya yang ada di Indonesia ini, khususnya Yogyakarta, agar generasi muda itu tidak terpengaruh oleh budaya-budaya luar seperti K-pop dan lain sebagainya, seperti itu Kak. Betul sekali. Kalau misal suka K-pop, suka film-film barat itu tuh nggak apa-apa banget ya Kak ya, tapi jangan sampai melupakan budaya kita sendiri. Betul sekali. Kita itu tidak apa-apa mengapresiasi budaya luar, tapi jangan sampai meninggalkan budaya kita sendiri, seperti Betul itu, sekali. Kalau dari Kak Dandi ini Kak, kan dari tadi kita membicarakan budaya-budaya Jogja. Menurut Kak Dandi, kebudayaan apa sih yang paling menarik di mata Kak Dandi? Budaya Jogja apa? Menariknya, seninya atau apa? Tentunya budaya yang sangat menarik di Jogja itu budaya unggah-ungguhnya Kak. Unggah-ungguh? Ya, karena saya orang Sumatera sendiri itu nggak merasakan yang namanya unggah-ungguh di daerah saya. Unggah-ungguh tuh apa Kak? Mungkin yang dari luar Jawa tuh nggak tahu unggah-ungguh tuh apa. Jadi unggah-ungguh itu seperti sopan santun yang ada di Yogyakarta. Saya Yogyakarta ini sangat kental dengan unggah-ungguhnya. Saya pertama kali waktu itu saya ke Jogja, saya tuh sampai terheran-heran Kak. Karena orang Jogja tuh kayak sopan banget, kayak kita lewat aja itu disapa, disenyumin seperti itu. Jadi saya itu tidak merasakan yang namanya unggah-ungguh itu di daerah saya. Jadi gitu ya. Memang kalau orang Jogja sendiri ramah, terkenal ramah juga ya Kak ya. Dengan ramahnya itu. Kalau kita lewat di depan orang tua kita nunduk atau senyum, sapa seperti itu.
Terus nih Kak, kalau dari Kak Dani sendiri, kan Kak Dani bilang fungsi dari Duta Budaya itu untuk mempromosikan budaya-budaya di Yogyakarta kepada anak-anak milenial zaman sekarang. Betul. Terus bagaimana sih cara Kak Dandi mempelajari budaya Yogyakarta? Mengingat Kak Dandi sendiri bukan berasal dari Yogyakarta, itu belajar dari mana Kak? Oke, sebelum saya mengikuti Duta Budaya itu tentunya saya itu belajar dulu ya Kak. Belajar dalam artian saya itu mencari tahu tentang kebudayaan yang ada di Jogja. Banyak sekali teman-teman bisa mengunjungi situs-situs yang ada seperti Keraton Jogja ataupun situs kebudayaan Yogyakarta. Jadi di situ banyak sekali tentang budaya-budaya yang ada di Yogyakarta. Jadi kita bisa baca-baca, bisa belajar ataupun bisa kita terapkan nantinya di lingkungan sekitar kita. Oke, baik. Berarti Kak Dandi sendiri belajar itu lewat situs-situs ya Kak? Iya, di internet ya? Di internet seperti itu. Dari baca buku juga nggak Kak? Baca buku juga lumayan sedikit. Karena kan memang dari prodi PBSI ya. Iya. Pasti belajar budaya itu sudah pasti ya Kak Sudah ya? pasti. Budaya literasi tentunya. Nah, benar sekali. Makanya dari Kak Dandi suka banget membaca ya Kak ya? Suka banget. Kalau dari Kak Dandi sendiri, dalam mengikuti Duta Budaya DIY ini, motivasi terbesar Kak Dandi itu apa sih Kak? Kenapa pengen ikut? Kalau ditanya soal motivasi nih Kak ya, karena saya tuh mikirnya saya tuh pengennya tuh bermanfaat bagi orang banyak. Waduh, Masya Allah. Iya, jadi saya dengan mengikuti Duta Budaya ini saya ingin bermanfaat dengan cara memanfaatkan sosial media saya seperti itu. Karena saya dilihat lumayan ya, Lumayan Instagram sekali. saya tuh lumayan banyak pengikutnya, jadi saya tuh ingin bermanfaat dengan cara mengikuti Duta Budaya, dengan cara mengedukasi ataupun mempromosikan budaya-budaya Yogyakarta itu. Oke, baik. Yang seperti Kak Dandi bilang, followers di media sosial yang lumayan banyak, Iya. malah justru digunakan sebaik Digunakan mungkin. sebaik mungkin, yang penting bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu hal-hal yang positif menurut saya. Oke, Masya Allah, keren banget teman-teman. Sangat patut dicontoh buat anak-anak milenial zaman sekarang. Terus nih Kak, kalau ketika seleksi menjadi Duta Budaya DIY, itu ada cerita-cerita yang menarik nggak sih Kak dari seleksi kemarin? Karena kan emang tahapnya banyak banget ya Kak ya? Banyak sekali Kak. Tahapnya ada yang seleksi, wawancara, segala macem. Itu ada cerita yang menarik nggak Kak dari kemarin itu? Tentunya ya Kak, setiap ajang pemilihan itu pasti mempunyai cerita yang menarik. Pasti. Pasti banget ya. Nah, kalau saya sendiri itu kemarin itu pas banget, saya tuh masih KKN di Bantul Selatan. Oke. Ya, berbarengan dengan Duta Budaya sendiri. Jadi saya itu seleksi pertama itu dari Bantul Selatan pulang pergi ke kota untuk mengikuti seleksinya. Oh, Jadi dibarengi KKN, terus persiapan duta ataupun seleksi duta, saya bolak-balik dari Bantul ke kota seperti itu. berarti perjuangannya Perjuangan banget gede Kak. banget ya Kak Gede ya? banget, iya. Bahkan waktu KKN juga kita nggak tahu repotnya seperti apa. Iya, Terus crowded banget. crowded banget ya. Iya. Terus habis itu ngurus budaya Duta Budaya. Duta Budaya, ngurus KKN, ngurus proker juga, ngurusin anak-anaknya juga. Kebetulan saya kemarin itu jadi ketua di poskonya. Oh gitu. Itu kalau cara membagi waktunya itu seperti apa Kak kalau seperti itu? Oh, kemarin itu saya membagi waktunya, misalnya ini ada kegiatan dari pagi sampai sore, Iya. itu KKN. Terus kemudian malamnya saya belajar untuk persiapan duta. Kemudian ada nanti hari di mana saya itu menyempatkan untuk mengikuti seleksi, kemudian acara KKN-nya itu bisa di sore ataupun malam seperti itu. Oh gitu. Memang waktunya malah waktu sebentar mungkin malah digunakan sebaik mungkin Iya, juga ya sebaik Kak ya? mungkin. Bagaimana kita memanajemen waktu dengan baik, itu bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri. Oh gitu. Tapi Kak, dalam membagi waktu dari KKN dan seleksi Duta Budaya kemarin, itu ada kesulitan nggak sih Kak dari Kak Dani sendiri? Kalau kesulitan pasti ya Kak, karena itu saya seorang diri yang Iya. mana saya harus membagi waktu KKN, proker. Apalagi terus jadi ketua ya Kak ya? Jadi ketua juga itu harus bertanggung jawab dengan anggota-anggotanya tentunya, dan juga harus persiapan duta, kemudian harus seleksi juga. Ya menurut saya itu menjadi pengalaman yang sangat berharga serta menarik bagi saya ya. Karena saya diberi challenge untuk bisa membagi waktu dengan sebaik mungkin. Waduh, Masya Allah. Mungkin Iya. setelah kejadian ini Kak Dani bisa memanajemen waktu lebih baik Lebih lagi baik ya? lagi. Mungkin yang dari kemarin malas-malasan nggak Kak kalau kemarin? Kalau ya kemarin itu sempat males-malesan, nanti aja nggak usah ikut kegiatan ini itu. Tapi setelah saya pikir-pikir, kita sebagai mahasiswa itu harus mempunyai modal Kak. Apabila nanti kita lulus, kita itu harus mempunyai modal seperti soft skill atau kemampuan. Oke. Ya, ada di beberapa perusahaan misalnya itu harus
memiliki sebuah skill yang dimana kita harus mempunyai kelebihan ataupun prestasi. Oke, baik. Jadi saya sebagai mahasiswa semester 2 ini harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk mencari jati diri sendiri, seperti itu. Mencari jati diri, mencari pengalaman juga ya, pengalaman agar nanti kita lulus itu nggak kesusahan. Oke, berarti memang pengalaman seperti sangat amat dibutuhkan ketika di dunia kerja ya Kak ya? Pas di dunia kerja, betul sekali. Oh gitu. Tapi kalau dari Kak Dandi sendiri mencari-cari informasi tentang seleksi duta budaya dan kegiatan-kegiatan organisasi lainnya di luar kampus itu nyari-nyarinya dari mana Kak? Mungkin teman-teman kuliah di sini pengen tahu caranya berorganisasi di luar kampus seperti apa, syaratnya seperti apa. Nah itu boleh diceritakan ke teman-teman. Oke, jadi sebenarnya kemarin itu saya kan ikut manajemen sebenarnya Kak. Nah kemudian dari manajemen saya merekomendasikan saya untuk ikut duta tersebut. Oke. Nah kebetulan saya sempat mikir sih Kak, ikut nggak ya, karena saya kayak sibuk banget, harus ngurus kuliah, harus KKN dan sebagainya. Tapi dengan kemantapan hati saya sebagai seorang mahasiswa juga, saya harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, karena kalau bukan sekarang kita harus mencari jati diri kita sendiri itu kapan lagi? Kapan lagi? Ya. Karena masa muda nggak datang 2 kali. Iya betul sekali, karena masa muda itu cuma sekali, jadi kita harus memanfaatkannya itu dengan sebaik mungkin. Betul sekali, dan teman-teman kuliah juga pasti pengen mencoba-coba hal-hal baru juga kan Kak? Betul. Nah kalau teman-teman penasaran gimana sih caranya kita mencari informasi-informasi, tentunya sekarang tuh sosial media Kak. Seperti Instagram itu cari saja apa sih pageant apa yang kalian minati, seperti duta budaya, bisa langsung dicari di Instagramnya. Di situ kemudian banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Oke, baik. Dari mulai informasi pendaftaran, seleksinya, syarat pendaftarannya dan lain sebagainya. Oh gitu, berarti memang info-info seperti itu kakak bisa dapatkan dari sosial media dari juga ya Kak? Dari sosial media, betul sekali. Oke, mungkin teman-teman yang di belakang layar pengen coba jadi duta, ataupun saya sendiri. Ya mbaknya boleh banget ini, harus daftar sih, harus daftar tahun depan ya. Oke Kak, kalau setelah Kak Dandi menjadi duta budaya DIY, yang dirasakan perbedaannya dari sebelum dan setelah menjadi duta budaya itu seperti apa yang dirasakan Kak Dandi? Oke, baik. Tentunya menjadi seorang duta itu adalah sebuah tanggung jawab ya Kak. Tanggung jawab besar. Tanggung jawab yang besar sekali, apalagi membawa nama budaya Yogyakarta. Betul sekali. Kental sekali budayanya. Betul. Tentunya perbedaan-perbedaan itu saya rasakan setelah saya menjadi runner up 1 duta budaya kemarin. Karena seorang duta itu harus menjadi sebuah role model, yang dimana kita itu harus menjadi contoh kepada teman-teman di luar sana ataupun teman-teman mahasiswa juga, karena kita itu adalah sebuah role model yang dimana kita harus mempromosikan budaya ataupun bisa menjadi contoh yang baik kepada teman-teman di luar sana. Tentunya kita harus menjaga sikap, attitude, tutur kata, dan cara berpakaian pun kita harus menjaganya Kak. Karena seperti jadi patokan ya Kak ya? Menjadi patokan ataupun contoh untuk teman-teman di luar sana. Oke, baik. Karena mungkin memang sebelumnya kan cuma jadi mahasiswa biasa atau dikesampingkan dengan konten kreator juga kan Kak? Iya, betul sekali. Karena saya lihat-lihat dulu sosial media Kakak sebelum itu, karena sebelumnya memang suka jadi konten kreator ya Kak ya? Sebenarnya baru-baru juga sih Kak, baru-baru tahun kemarin saya tuh coba-coba buat jadi konten kreator. Ya mungkin saya tuh harus mencari jati diri itu loh Kak. Jadi saya harus punya modal buat kedepannya itu seperti apa, seperti itu. Akhirnya sudah jadi duta budaya Akhirnya ya Kak sudah ya? jadi duta budaya sekarang. Karena memang sebelumnya cuma jadi mahasiswa biasa, ya udah menjalani hari-hari seperti biasa. Lalu setelahnya malah menjadi duta budaya dan harus menjadi role model bagi orang-orang ya Kak ya, dari cara berpakaian, tutur kata, tutur bicara, itu memang sangat diperhatikan. Iya, diperhatikan. Oke, baik. Terus nih Kak, kalau dari Kak Dandi tadi nih, tips-tipsnya apa saja yang harus dilakukan bila ada teman di rumah yang ingin mengikuti jejak Kak Dandi menjadi duta budaya selanjutnya? Baik, oke, jadi buat teman-teman yang mau ikutan seperti saya menjadi duta budaya, boleh langsung di kepoin Instagramnya ataupun follow Duta Budaya DIY. Di sana nanti akan ada informasi-informasi tentang perekrutan duta budaya, yang dimana kita harus mempersiapkan banyak sekali persiapan Kak, seperti administrasi, kemudian public speaking juga. Kalau ada prestasi-prestasi itu menjadi nilai plus juga bagi kita. Oh gitu. Ya.
Kemudian ada karantina, dan kemarin itu ada grand final. Gitu. Ya. Dan juga pengetahuan tentang budaya juga itu penting karena itu menjadi salah satu yang paling utama karena menjadi duta budaya. Iya, betul sekali. Masa jadi duta budaya nggak tahu budaya kan ya, lucu toh. Iya. Berarti kalau dari Kak Dandinya sendiri memang sudah berprestasi ya Kak ya sebelumnya? Kalau sebelumnya sebenarnya belum sih Kak, karena saya seorang mahasiswa biasa. Sama berarti. Kupu-kupu, Oke. kuliah pulang. Oh, sama sekali dengan saya berarti. Nah, dari situ saya mikir, kok saya seorang mahasiswa cuman kupu-kupu doang gitu. Merasa useless Kak berarti? Iya, kayak, apa nih ya yang bisa aku dapetin selain menjadi seorang mahasiswa? Nah, dari situ saya mulai mikir, oh mungkin saya ikuti ajang-ajang seperti duta-dutaan, seperti itu, biar menjadi nilai plus nanti setelah lulus kuliah. Oke, baik. Ya. Ini kalau dari Kak Dandi sendiri, nih Kak, setelah menjadi duta budaya nih, apa sih ya yang Kak Dandi ingin lakukan ke depannya untuk mempromosikan budaya-budaya Yogyakarta? Apakah mempromosikannya lewat sosial media atau melakukan proker-proker dari macam-macam? Karena setahu saya, kalau duta-duta, ajang duta, Dimas Diajeng itu pasti mereka akan melakukan sesuatu ketika mereka telah menjabat menjadi duta dan lainnya. Seperti apa Kak? Betul, jadi untuk saya sendiri kemarin itu sebagai runner up 1 tentunya memiliki program kerja ya Kak, yang harus kita lakukan setelah menjadi seorang pemenang itu harus melakukan sebuah program kerja. Dan dimana saya akan melakukan program kerja seperti kunjungan ke cagar-cagar budaya seperti museum, keraton, ataupun masjid-masjid yang ada di Yogyakarta. Nah, kemudian itu akan saya bikin sebuah konten ataupun edukasi yang nantinya akan saya posting di sosial media saya. Itu tujuannya agar generasi muda bisa teredukasi ataupun bisa mengetahui tentang kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Lebih mengenal budaya Jogja. Lebih mengenal budaya lagi seperti itu. Oke, baik, berarti yang akan Kak Dandi lakukan itu mengunjungi cagar-cagar budaya di Yogyakarta ya Kak ya, dan juga mempromosikan budaya-budaya juga melalui sosial media. Karena memang kalau zaman sekarang sosial media itu lebih rekat dengan kita ya Kak. Iya, lebih dekat dengan generasi muda tentunya ya Kak. Iya, benar sekali. Terus kalau dari Kak Dandi sendiri, ada nggak sih cerita yang paling menarik dari semasa karantina kemarin atau selama Kak Dandi telah menjadi duta itu seperti apa Kak? Oke, untuk hal yang menarik menurut saya itu kemarin itu pas grand final sih Kak. Kenapa itu Kak? Karena menarik, antara menarik dan deg-degan ya. Karena pas grand final kemarin kita itu seperti egois. Kenapa itu egois? Egois tuh karena kita tuh pengen menang. Pengen menang ya, pastinya setiap orang tuh pasti pengen menang. Iya, betul sekali. Di ajang manapun pasti pengen menang ya. Benar sekali. Nah, di situ jadi kita tuh crowded banget ya, kayak harus ganti kostum, harus make up dan lain sebagainya. Dan juga harus lari-larian dari panggung ke backstage. Yang dimana di situ ada beberapa teman saya itu yang hampir kepleset. Karena dari panggung ke backstage itu lumayan jauh jaraknya. Jadi kita harus lari ke backstage buat ganti pakaian. Nah, di situ ada teman-teman yang sempat kepleset karena saking mau gercepnya ya. Mengejar waktu. Nah, itu mungkin jadi hal yang menarik bagi saya, tapi itu menurut saya pengalaman yang sangat berharga juga. Karena melihat teman-teman yang kepleset Kak, apa gimana? Iya, karena melihat teman-teman yang kepleset itu lucu menurut saya. Coba disuruh pakai sepeda aja Kak, biar nggak kepleset Kak. Oh, kebetulan di dalam mall ya Kak, nggak ada sepeda. Karena kan ya memang terlihat sangat crowded ya Kak ya, ya, kalau misalnya dari panggung ke backstage buat ganti kostum, make up segala macem gitu. Kalau dari Kak Dandi juga nih, ada cerita menarik gak Kak setelah dijabat menjadi duta budaya itu? Apa sih yang menarik? Yang menariknya itu setelah saya kemarin grand final menjadi runner up 1, yang menarik itu for information itu nanti saya akan dikirim ke nasional Kak. Wah, Masya Allah. Ya, nah ke nasional ini saya itu mewakili Putra Putri Budaya Yogyakarta. Itu akan dilaksanakan nanti bulan Oktober di Sulawesi Tengah. Oke, baik. Ya, jadi mohon bantuan dan dukungannya kepada teman-teman di luar sana ataupun mahasiswa-mahasiswa UPY tercinta buat mendoakan saya agar saya nantinya bisa lancar, bisa memberikan hasil yang terbaik untuk kampus tercinta dan juga Jakarta. Oke, keren banget. Semoga sukses terus ya Kak ya untuk kedepannya. Semoga berhasil. Semoga ya.
membawa Yogyakarta ke kancah nasional. Betul sekali. Terus nih Kak, kalau pesan Kak Dandi sebagai duta budaya DIY kepada teman-teman di rumah nih apa nih Kak pesannya? Pesan ya, oke. Pesan saya sebagai seorang duta budaya tentunya Kak ya, dan juga untuk teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman yang lagi nonton di rumah ataupun di luar sana, pesan saya adalah yuk sama-sama kita mencintai budaya kita, budaya Indonesia, khususnya budaya Yogyakarta. Karena menurut saya Yogyakarta itu terkenal akan budayanya yang sangat menarik Kak. Oke. Sayang banget nih kalau kita orang Jogja asli, sedangkan saya aja bukan orang Jogja asli, tapi saya tertarik dengan budaya Jogja sendiri. Karena menurut saya Jogja itu menarik, sangat menarik. Jadi teman-teman, yuk semangat buat belajar. Tentunya kita harus punya niat dan juga tekad yang kuat untuk diri kita sendiri bahwa kita tuh bisa, kita pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Kita jangan pernah dengerin apapun kata orang di luar sana yang tidak tidak menurut saya tidak membangun ya. Malah itu bisa menjatuhkan kita. Seperti hujat-hujatan ya Kak ya. Hujat-hujatan ataupun komentar-komentar negatif itu nggak usah dihiraukan. Yang penting kita fokus sama diri kita sendiri. Kita harus berproses, kita harus menjadi yang terbaik demi masa depan kita yang baik. Betul sekali. Kuncinya jangan mendengarkan kata orang, fokuslah pada apa yang kita inginkan ya Kak pada ya. tujuan kita seperti itu. Oke Kak Dandi, nggak kerasa kita ngobrol-ngobrolnya udah cukup lama ya Kak ya. Iya, lama banget ya. Kayak view-nya juga bagus, jadi kita nggak kerasa gitu loh Kak. Iya, karena anginnya juga sepoi-sepoi gitu Iya, Kak. betul Kita sekali. enak banget kita ngobrolnya. Oke, terima kasih Kak Dandi karena telah bersedia ngobrol-ngobrol di Sunstaff UPY, dan sekali lagi saya ucapkan selamat ya Kak. Terima kasih Kak tentunya. Saya juga berterima kasih kepada tim PMB dan juga Kak Yasmin karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ngobrol-ngobrol santai pada siang menjelang sore hari ini. Dan tentunya saya memohon untuk kepada teman-teman ataupun kepada kampus juga nantinya, mohon dukungan serta doanya untuk saya nanti bisa melaju ke nasional untuk mewakili Yogyakarta dan juga kampus tercinta untuk berkompetisi kembali di Putra Putri Budaya Indonesia nanti di Oktober. Insya Allah akan dilaksanakan di Sulawesi Tengah. Oke, baik. Oke teman-teman di rumah, kita beri dukungan penuh untuk Kak Dandi untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Oke Kak Dandi, makasih banyak Kak Dandi karena telah ngobrol-ngobrol pada hari ini. Dan buat teman-teman di rumah, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, boleh saja langsung DM ke IG PMB_UPY tentang apapun itu, tentang kedutaan, tentang dunia penerimaan mahasiswa baru. Kami akan selalu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan buat teman-teman di rumah, makasih udah nonton bincang-bincang kita pada siang hari ini ya Kak ya. Iya betul. Makasih banyak buat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.